cermati di ruang kelas 6. Materi kali ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran ketiga. Mari kita mulai materi pelajaran hari ini. Pembelajaran 3. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Baca teks berikut dalam hati. Judulnya Pertempuran Ambarawa. Anak-anak, setelah membaca teks di atas, lengkapilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Judulnya Pertempuran Ambarawa. Silakan tulis kalimat efektif dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Tukarkan peta pikiran yang telah kamu buat dengan salah seorang teman. Mintalah teman tersebut memberikan komentar tentang setiap kalimat yang kamu tuliskan. Apakah kalimat tersebut sudah memenuhi kriteria kalimat efektif? Mintalah teman tersebut menuliskan komentarnya di kolom yang telah disediakan. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Baca kembali teks Pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kamu buat. Kemudian, jawab pertanyaan berikut. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. 2. Bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Tulis jawabanmu pada kolom yang sudah ditentukan. 3. Bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Nika yang melanggar kesepakatan? 4. Bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? Silakan tulis jawaban pada kolom yang sudah ditentukan.
Soal keenam. Sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? 6. Bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikan contoh. Tulis pada kolom yang sudah ditentukan. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo, kita pelajari. Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hyena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Ayo membaca. Ayo, kita baca berita dari surat kabar berikut dalam hati. Judulnya, Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Setelah membaca teks dalam hati, mari kita kerjakan pertanyaan di bawah ini. Bagaimana cara hyena mempertahankan diri dan wilayahnya? 2. Apa perbedaan hyena dengan hewan lainnya dengan mengatasi masalahnya? Silakan tulis jawabanmu di kolom yang sudah ditentukan. Tuliskan pula kesimpulanmu tentang bacaan tersebut pada kolom yang sudah ditentukan. Kamu sudah mengetahui bagaimana hyena mempertahankan diri. Sekarang, kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Anak-anak, perhatikan gambar dan bacaan teks di bawah ini. 1. Kamuflase. Contohnya, hewan belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. 2. Mimikri. Contoh hewannya adalah bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat
beradanya. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. 3. Autotomi atau melepas bagian tubuh. Contohnya cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. 4. Menggulungkan diri. Contohnya terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Nah, sekarang ayo cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Contohnya atau hewannya cumi-cumi. Silahkan tulis bagaimana cumi-cumi menyesuaikan diri. Tulis di kolom yang sudah ditentukan. Hewan yang kedua adalah walang sangit. Bagaimana walang sangit menyesuaikan diri? Silahkan tulis pada kolom yang sudah disediakan. Hewan yang ketiga adalah siput. Bagaimana siput menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Silahkan tulis di kolom yang sudah disediakan. Anak-anak, tulis kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut ini. Diskusikan diagram yang telah kamu buat dalam kelompokmu. Silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.